Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1Y1222035. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun model machine learning untuk pengenalan angka menggunakan Python dan scikit-learn. Nah, kemudian kita akan mulai dari implementasi Sondex algoritma, kemudian kita lanjut dengan klasifikasi biner hingga multi-class classification dengan super vector machine dan SGD classifier. Nah, jadi saya akan menjelaskan setiap bagian kode secara detail. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada pengimplementasiannya. Nah, jadi untuk kode dari Sondex-nya itu sudah ada karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di kelas. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk pengertian Sondex itu sendiri, Sondex ini adalah algoritma yang digunakan untuk mengubah sebuah nama menjadi kode berdasarkan cara pengucapannya. Nah, ini tuh sering digunakan dalam pencarian berbasis fonetik. Nah, langsung saya di sini bisa kita lihat langkah yang pertama kita lakukan adalah kita membuat fungsi bernama Sondex. Nah, kemudian di sini kita konversi ke uppercase dan hilangkan karakter non-alfabet. Nah, kemudian di sini yang dimana kita menghapus semua huruf menjadi kapital. Nah, kemudian menghapus karakter selain huruf setiap angka atau simbol. Nah, kemudian di sini langkah yang kedua adalah pertahankan huruf pertama yang dimana di sini tuh menyimpan huruf pertama sebagai bagian dari kode Sondex. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita mapping huruf ke Sondex yang dimana huruf tertentu dikelompokkan menjadi angka yang mewakili suara dari setiap hurufnya yang mirip. Nah, kemudian di sini yang keempat kita menghasilkan kode Sondex yang di mana encoder karakter di sini kita huruf vokal dan huruf HWY diabaikan. Jadi nilainya itu adalah nol. Nah, kemudian jika huruf memiliki kode yang sama dengan sebelumnya, maka kode tersebut tidak disimpan untuk menghindari duplikasi. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya kita menggunakan gabung dan format yang dimana di sini itu menambahkan angka hingga total 4 karakter. Nah, kemudian di sini jika kurang dari 4 ditambahkan 0. Nah, kemudian jika lebih dari 4 hanya diambil 4 karakter pertama. Kemudian kita kembalikan hasil format akhirnya. Nah, kemudian di sini ada contoh penggunaannya. Di sini saya mencoba memprint Sondex dengan kata Wilda, maka outputnya itu ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada klasifikasi angka MNIST, yang dimana pada bagian ini kita akan melatih model untuk mengenali angka tulisan tangan dari dataset MNIST, yang dimana yang pertama di sini kita memuat data MNIST. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini digunakan untuk mengunduh data MNIST yang berisi gambar angka tulisan tangan. Nah, kemudian di sini ada X dan Y yang dimana berisi data gambar dalam bentuk array 2 kali 28 kali 28 pixel. Nah, kemudian ada Y yang dimana Y ini berisi label angka yang sesuai dengan gambar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat X-shape dan Y-shape adalah untuk melihat ukuran dari datasetnya. Nah, jadi ini bisa kita lihat ukuran dari datasetnya. Nah, kemudian di sini kita lanjut bagian menampilkan gambar angka. Nah, di sini kita mengambil satu contoh gambar di dataset, kemudian kita mengubahnya dari vektor 784 menjadi bentuk ukuran 28 kali 28. Nah, kemudian kita menampilkan gambar angka tersebut. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kemudian di sini kita masuk di eh, em, Nah, kemudian di sini kita lihat hasil dari Y-nya berapa hasil nilai yang dikeluarkan oleh Y-nya adalah 5. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat langkah selanjutnya kita menyisipkan data untuk klasifikasi yang dimana kita mengkonversi label Y menjadi tipe integer. Nah, kemudian di sini kita memisahkan dataset menjadi training set 60.000 data dan di sini ada tes seri 10.000 data.
Nah, kemudian di sini kita mempersiapkan label untuk klasifikasi angka 5, yang di mana kita membuat klasifikasi biner apakah angka tersebut 5 atau bukan. Nah, kemudian di sini kita train 5 akan berisi true jika angkanya 5 dan false jika angkanya itu bukan 5. Nah, kemudian di sini kita melatih model dengan shortcast gradient descent atau SGD. Ya, nah kemudian di sini kita menggunakan SGD classifier yang di mana ini merupakan algoritma cocok untuk dataset besar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat modelnya dilatih dan data training. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan proses untuk memprediksi angka yang di mana di sini tuh memprediksi apakah angka contoh digit itu adalah 5 atau bukan. Nah, hasilnya adalah true yang di mana bahwa nilainya itu benar-benar 5. Di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini kita masuk pada validasi dengan standardized Kavon atau cross validation, yang di mana di sini tuh kita menggunakan standardized Kavon cross validation untuk membagi dataset menjadi 3 bagian dan menguji model secara bergantian. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat dari hasil pembagian datanya menjadi 3, yaitu sini nilai output yang dikeluarkan itu yang pertama 0,96, kemudian ada 0,91, kemudian ada 0,95. Nah, kemudian di sini kita masuk pada evaluasi model dengan cross validation score, yang di mana kita akan menghitung akurasi model menggunakan cross validation. Nah, jadi di sini kita gunakan model dummy atau Bayesian model, yang di mana di sini model ini selalu menebak bukan angka 5. Kemudian digunakan untuk membandingkan seberapa baik model asli itu bekerja. Nah, kemudian di sini kita masuk pada confusion matrix, yang di mana di sini itu kita mengevaluasi model dengan confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi benar dan salahnya. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat hasil dari confusion matrix dari Y-train 5 dan Y-train prediksi. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, sama seperti di sini bisa kita lihat hasil dari Y-train prediction, yang di mana Y-train 5 sini bisa kita lihat nilainya. Kemudian di sini kita masuk pada precision dan recall, yang di mana setelah kita membuat model klasifikasi angka 5 menggunakan SGD classifier, nah langkah selanjutnya adalah mengevaluasi performanya menggunakan metrik evaluasi dengan precision, recall, dan F1 score. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita akan membuat precision and recall-nya. Nah, di sini langsung saja karena kodenya itu belum ada, jadi kita akan menambahnya satu persatu. Nah, jadi di sini kita tambah kode dulu. Nah, sini Om, nah kurang lebih tuh kodenya itu seperti ini. Kemudian kita pakai recall. Nah, Nah, jadi di sini bisa kita lihat precision-nya mengukur berapa banyak prediksi angka 5 dibandingkan total prediksi angka 5. Nah, kemudian di sini recall score, yang di mana mengukur berapa banyak angka 5 yang berhasil dideteksi dibandingkan total angka 5 yang sebenarnya ada. Nah, jadi precision tinggi berarti model tidak banyak salah mendeteksi angka 5, tetapi bisa jadi melawan angka 5 yang sebenarnya ada di low recall. Nah, ketika recall tinggi berarti model mendeteksi hampir semua angka 5, tapi bisa jadi banyak yang salah atau low prediction atau low precision. Nah, kemudian di sini bisa kita lanjut, yang dimana kita akan membuat F1 score-nya. Nah, kurang lebih itu seperti ini, yang dimana F1 score ini adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall, yang dimana ini tuh memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Nah, jadi di sini kemudian kita menyesuaikan threshold untuk klasifikasi, yang dimana kita akan mendapatkan skor keputusan dari decision function. Nah, di sini kemudian kita buat skor keputusan untuk mendapatkan decision function. Nah, yeah.
Nah, kurang lebih itu seperti ini. Nah, jadi decision function ini akan mengambil skor numerik yang menunjukkan seberapa yakin model terhadap prediksi. Nah, kemudian jika skor di atas thresholder, maka model memprediksi angka sebagai 5. Nah, jika tidak, maka dia akan memprediksi bukan angka 5. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita tambahkan lagi kode yang dimana kita akan mengubah threshold untuk memperbarui prediksi. Hmm. Ini ini 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengatur threshold-nya itu ke 0. Yang dimana di sini membuat model lebih sering memprediksi 5. Kemudian setiap lebih banyak kesalahan atau low precision hingga recall, maka dia akan mengatur threshold-nya itu ke 800 untuk membuat model lebih berhati-hati dalam memprediksi 5. Tapi bisa melewatkan angka 5 yang sebenarnya ada atau precision atau low recall. Nah, kemudian di sini di sini tadi kita lupa kita run dulu satu-satu. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasil dari ini adalah false. Nah, kemudian di sini kita menganalisis precision dan recall berdasarkan threshold-nya. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan skor untuk semua data dengan cross validation. Nah, jadi di sini kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, jadi di sini kita menggunakan cross validation prediction untuk mendapatkan decision score dari seluruh data training. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode lagi yang dimana kita akan membuat precision recall curve. Ini kurang lebih seperti ini, yang dimana di sini kita run saja. Nah, jadi eh, di sini itu kita menghitung precision dan recall untuk berbagai nilai dari threshold. Nah, kemudian di sini kita gunakan untuk melihat threshold optimal berdasarkan kebutuhannya. Nah, langsung saja di sini kita run lagi. Kemudian di sini kita tambah kode lagi, yang dimana kita akan membuat plot precision recall versus threshold. Nah, jadi langsung saja di sini hmm, X label, kemudian um, nah, jadi kodenya itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini.
Langsung saja di sini kita run. Eh, Anjir, grid. Oh, sini salah. Oh, di sini ada kesalahan penulisan. Nah, ini bisa kita lihat hasil dari threshold-nya, yaitu ada precision dan recalling, di mana precision-nya bisa kita lihat garis biru ini, kemudian recall-nya bisa kita lihat yang garis hijau. Nah, jadi plot ini tuh menunjukkan bagaimana precision dan recall berubah berdasarkan threshold-nya. Kemudian model dengan threshold lebih rendah itu cenderung memiliki highlight high recall atau low precision dan sebaliknya. Nah, langsung saja di sini kita tambah kode lagi yang dimana kita akan menentukan threshold dengan precision 90%. Jadi di sini recall 90%. Nah, jadi kodenya itu kurang lebih seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini itu kita akan mencari thresholder di mana precision-nya mencapai 90%. Nah, kemudian di sini kita menggunakan NPR Max, precision lebih besar sama dengan 0,090, yang dimana di sini untuk menemukan posisi thresholder tersebut. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan kode lagi, yang dimana kita akan membuat model dengan thresholder 90%. Nah, jadi di sini, nah jadi di sini di seperti ini. Kemudian di sini kita kurang lebih seperti ini. Nah, langsung saya di sini kita run. Nah, hasilnya itu 0,47 dan seterusnya. Yang dimana di sini tuh kita menggunakan thresholder baru untuk memprediksi angka 5. Nah, kemudian kita mengukur kembali precision dan recall untuk melihat efek perubahan dari thresholdernya. Nah, hasilnya itu ini. Kemudian di sini kita tambah kode lagi, yang dimana di sini kita masuk ke multi-class classification, yaitu ketika model harus mengklasifikasi input ke lebih dari dua kategori, yang dimana bukan hanya angka 5 atau bukan angka 5, tetapi semua angka dari 0 sampai 9. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan super vector machine atau SVC, di mana untuk multi classification. Jadi kita pakai SVC. Kemudian di sini kita from, kemudian di sini kita tambah ya trainnya itu ibu, kemudian di sini ibu juga. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi array hasilnya array 5, yang dimana di sini ada data tipenya, yaitu di sini kita pakai di sini menggunakan UIM. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya array-nya sama dengan 5. Nah, jadi kita menggunakan SVM ini untuk sebagai model klasifikasinya. Kemudian kita hanya menggunakan 100 data pertama untuk training agar lebih cepat. Nah, kemudian di sini model memprediksi angka dari gambar sum digit. Nah, hasil dari gambar gambar sum digit adalah output yang dikeluarkan adalah
5. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode lagi, yang dimana kita akan mendapatkan skor keputusan dengan decision function. Nah, jadi di sini kita panggil sum digit, kemudian di sini kita hapus dulu yang bagian ini. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa output yang dikeluarkan 5. Yang dimana pada decision function ini mengembalikan nilai skor untuk setiap kelas angka 0 sampai 9. Nah, kemudian di sini kita pakai argmax yang dimana kita gunakan untuk mencari indeks dari skor tertinggi atau angka yang diprediksi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode untuk menampilkan semua label kelas. Jadi, kita pakai SVM. Kemudian, nah, kemudian di sini kita run. Nah, nah di sini bisa kita lihat SVM classifier kelas yang dimana menunjukkan daftar semua kelas dalam dataset 0 sampai 9. Kemudian di sini SVM classifier classes 5 yang dimana di sini memastikan kelas kelima benar-benar mewakili angka 5, maka output yang dikeluarkan adalah 5. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode untuk one phase rest. Kemudian di sini nah, kurang lebih seperti ini. Kita pakai di sini klasifikasi. Kita pakai di sini asli. Kemudian di sini kita pakai gamma. Mana nilainya sini sama dengan auto. Random state-nya 40. Kemudian di sini kita nah, kurang lebih seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita run. Nah, jadi one phase rest ini kita gunakan untuk melatih satu model untuk setiap angka 0 sampai 9, yang dimana setiap model memprediksi eh, angka ini 5 atau bukan. Kemudian di sini kita pakai OVR claim prediction sum digit, yang dimana kita memilih model dengan prediksi yang paling yakin. Maka output yang dikeluarkan adalah 5. Kemudian di sini kita tambahkan kode lagi untuk membuat jumlah estimator sama dengan jumlah kelas, yang dimana kita akan buat 10 angka. Jadi kita buat di sini len. Nah, langsung saya kita run. R. Nah, jadi 45 ini merupakan jumlah estimator sama dengan jumlah kelas, karena setiap angka ini memiliki satu model dari OVR. Nah, langsung saja kita tambahkan lagi kode di sini, yang dimana di sini kita akan menggunakan SGD classifier untuk multi-class classification. Nah, jadi di sini kita pakai SGD kurang lebih seperti ini. Kemudian langsung saya kita run.
Kurang lebih, setelah kita run hasilnya itu seperti ini yang di mana array sama dengan 3 yang di mana, SGD classifier ini secara default menangani multi-class classification menggunakan, strategi on first, all atau OVA yang di mana model ini tuh memprediksi angka dari gambar, sum digitnya. Nah, langsung saja di sini kita tambahkan lagi kode yang di mana di sini kita pakai SGD. Nah, sini langsung saja kita run. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari hasil dari nilai decision function yang memberikan skor untuk setiap kelasnya. Di sini bisa kita lihat. Nah, langsung saja di sini kita tambah lagi. Yang dimana di sini kita akan membuat evaluasi model dengan cross validation. Nah, jadi di sini kita pakai cross score id, kemudian nah kurang lebih seperti ini. Lagi kita run. Diskusikan orang-orang. Nah, jadi kurang lebih itu hasilnya seperti ini. Hasil dari evaluasi model dengan cross validation score, yang di mana di sini itu menghitung akurasi model menggunakan cross validation. Nah, jadi di sini bisa kita lihat akurasinya 0,87, 0,85, dan 0,86. Nah, kemudian di sini kita tambah lagi kode untuk kita membuat model dummy atau baseline model. Nah, kemudian di sini kita buat
Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung saya di sini kita run. Nah, untuk hasil model dari, dummy atau baseline model di sini bisa kita lihat, hasilnya, meningkat yaitu 0,91%, kemudian 0,90 dan 0,90. Yang di mana model ini tuh selalu menebak bukan angka 5. Jadi, model ini digunakan untuk membandingkan sebagai, seberapa naik model, dengan, model aslinya itu bekerja. Nah, ini model aslinya dan ini model dari baseline modelnya. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan untuk confusion matrix-nya. Ya, from di sini kita tambah matriks. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini, yang dimana di sini itu mengevaluasi model dengan confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi benar dan salahnya. Nah, kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.